Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiani Ayu Agustin dengan NIM 211G10062 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Di sini saya akan membahas tentang keilmuan dan etika akademik yang berlaku di lingkungan sekolah sekitar. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan pengajaran, mengelola, dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Fungsi sekolah selama ini dikenal sebagai lembaga atau institusi yang membantu mengembangkan anak, baik dari segi potensi, ilmu akademik, tingkah laku, intelektual, tata krama, hingga budi pekerti. Tidak hanya mengacu pada nilai akademik saja, fungsi sekolah begitu berarti bagi tumbuh kembang anak selama dititipkan pada lembaga tersebut. Sejatinya, para orang tua yang memiliki tanggung jawab besar mendidik anak menjadi dipermudah dengan sekolah. Segala ilmu pengetahuan yang belum pernah dijamah oleh anak mulai menjadi asupan sehari-hari sebagai bekalnya kelak saat menghadapi kehidupan bersosial dan bermasyarakat yang sebenarnya. Bukan hal mudah bagi seorang guru untuk bisa membimbing dan mengajar puluhan hingga ratusan peserta didik, apalagi mengetahui bahwa setiap anak memiliki keunikan karakteristik yang berbeda-beda. Setelah membahas tentang pengertian sekolah, selanjutnya kita akan membahas tentang keilmuan. Keilmuan berasal dari kata dasar ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keilmuan adalah barang apa yang berkenaan dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Namun, pada dasarnya ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Perbedaan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Semua ilmu pengetahuan menunjukkan langkah umum yang sama yang disebut metode ilmiah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan adalah suatu metode khusus yang telah dikembangkan secara berangsur-angsur sepanjang abad untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai dunia ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang etika akademik ketika kita berada di sekolah. Etika adalah sistem nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Sedangkan etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota yang berada di lingkungan sekolah ketika mereka berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran. Etika akademik perlu dikembangkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Ciri-ciri masyarakat akademik yaitu kritis, objektif, analitis, kreatif, dan konstruktif, terbuka untuk menerima kritik, menghargai waktu dan prestasi ilmiah, menjunjung tinggi norma dan susila akademik, serta berorientasi ke depan. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa etika akademik yang berlaku di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menghormati guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan kepada kita berbagai ilmu pengetahuan, baik secara formal maupun non-formal. Lantas, bagaimana cara kita bersikap yang baik kepada mereka? Yang pertama, menghormati mereka dimanapun mereka berada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yang kedua, memperhatikan dan mendengarkan saat mereka menjelaskan pelajaran di kelas. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas yang mereka berikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan mereka. Etika akademik yang kedua yaitu menghormati peraturan sekolah ataupun menaati peraturan yang berada di sekolah kita. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib, maka dibuatlah suatu peraturan. Maka kita sebagai bagian dari warga sekolah harus mematuhinya dengan cara yang pertama, tidak meremehkan peraturan yang ada, dan yang kedua, mendukung pelaksanaannya demi ketertiban bersama.
Selanjutnya, etika akademik yang ketiga yaitu bersemangat dalam belajar. Mencari ilmu pengetahuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban seorang siswa adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Siswa yang semangat belajar pasti akan memperoleh kemajuan serta tercapai cita-citanya. Etika akademik yang berlaku di lingkungan sekolah yang terakhir adalah sikap kita terhadap teman. Teman adalah mitra kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Masing-masing dari mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda. Dengan teman kita yang peranginya kurang baik, kita harus menghargai mereka sebagai teman. Tetapi, kita harus mengontrol diri supaya tidak terseret mengikuti mereka. Adapun dengan teman kita yang rajin, patuh, dan berprestasi, kita harus mencontohnya agar kita bisa berlomba dalam hal kebaikan dengannya. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah keilmuan dan etika akademik yang berlaku di lingkungan sekolah sekitar saya masih berjalan dengan baik. Mereka masih memiliki semangat belajar yang tinggi, saling menghargai antar teman meskipun latar belakang mereka berbeda. Sikap hormat kepada guru masih mereka terapkan, serta mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah mereka. Meskipun terkadang ada 1-2 siswa yang mungkin masih melanggar peraturan atau tata tertib sekolah, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Sekian pembahasan dari saya tentang keilmuan dan etika akademik yang berlaku di lingkungan sekolah sekitar saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.